Halo, selamat malam. Salam kenal untuk yang baru gabung seperti biasa dari admin Warbut Shop. Sesuai janji kita kemarin, kita akan membahas ini nih. Kita akan membahas es krim. Jadi kita nggak bahas yang lain-lain. Jadi kita akan bahas es krim secara singkat, jelas dan padat. Langsung aja ke ininya. Jadi pada waktu itu gue beberapa bulan dan tahun mungkin ya, gue order es krim dari Diamond, tapi gue nggak menyebut secara seluruh Diamond, tapi lebih ke oknum sales yang ada di Diamond. Oknum, kita nyebutnya oknum yang bermain di pas pengiriman es krim. Jadi waktu itu kita pesan es krim, nah jadi ada oknum yang bermain curang di kuantiti es krimnya pada saat itu. Jadi gini, kita langsung aja ya. Jadi waktu itu gue order sekitar 1 jutaan bahkan lebih. Itu tiap kali transaksi itu nominal terkecilnya 700.000 sampai sekitar 2 juta lebih. Ordernya masing-masing segitu ya, kurang lebih ya. Jadi setiap ngisi, nah misalnya gini gue contohin. Jadi gue ngisi ada beberapa item merek es krim. Nah si oknum Diamond ini mengasih apa yang kita pesan. Misalnya ada rasa coklat misalnya. Nah kalau teman-teman bisa lihat kan di sini ada 24 piece. Kita lanjut lagi, tadi sempat break, ada yang belanja. Jadi misal gini, setiap kardus kan beda-beda isinya, ada yang 24, ada yang 30, ada yang macem-macem lah intinya. Jadi kita ambil contoh pada saat itu gini, misalnya kita mesen es krim merek A, namanya anggaplah coklat. Di sini tertera 24, tapi pas kita bongkar ini sih nggak 24, cuma ada 10 bahkan 15. Itu satu kardus. Ingat ya, itu satu kardus. Nah ini kita contoh satu kardus. Kita mesen beberapa item, sini ada banyak item. Contohnya tuh macam-macam item. Anggap simpelnya, anggap gampangnya kita milih 10 item. Ada yang rasa strawberry, coklat, cup dan lain-lain. Jadi per kardus ini yang tadi gue bilang di awal, ada yang isinya 24, ada yang isi 30, ada yang 30, 35, 40 dan lain-lain. Nah, setiap isi kardus itu harusnya sesuai, tapi pas dibongkar nggak sesuai isinya. Misalnya kayak tadi yang 24 ternyata isi 15, terus selanjutnya isinya 30 ternyata di dalam isi cuma ada 10 bahkan 15, seterusnya begitu. Nah diakumulasi, jadi setelah setiap pembelanjaan kita pada es krim ini, itu kerugian Warbut Shop secara keseluruhan 20%. Kita lanjut lagi. Aduh, baik yang beli jadinya ke break mulu. Tadi yang gue jelasin di awal agak udah paham berarti ya. Jadi kita mesen, anggaplah gampangnya mesen 10 karton. Tiap karton ini beda-beda isinya, ada yang 24, ada yang 30, ada yang 35. Dan pas kita bongkar itu enggak sesuai isinya. Kita di sini aja biar enak. Akhirnya kita tulis di bond nih. Di bond kita tulis. Gua agak curiga juga, jadi tiap minggu harus datang sekali, dia bisa datang 2 kali bahkan 3 kali. Dan kondisi es krim ini langsung diisi nih. Jadi kita nggak bisa ngitung kan. Pas kita cek akhirnya gini. Di beberapa curigaan kita, tiap barang datang, kita taruh sini. Bang, hitung di awal. Disesuaikan sama bon. Akhirnya dibongkar sama dia. Misalnya ini nih, anggaplah es krim A merek coklat, isi 25 misalnya. Dibongkar enggak 25 tuh isinya, 15.000 dikali harga modal, misalnya harga modal 3.000 kali 10 kerugian kita, dikali 10 kardus yang kita pesen. Pokoknya satu bon itu kerugian kita 20% tiap transaksi. Kita bayangin aja tuh. Udah mulai curiga, akhirnya ngakuin si oknum ini ngakuin, akhirnya kita buat pernyataan. Kerugian kita ini
di es krim Diamond ini sama si oknum ini bermain, itu kurang lebih hampir 9-10 juta kerugian kita. Itu udah curiga kita dari awal, ini sales kok ngirim-ngirim mulu, cuman pas dicek kardusnya kok isi ngesuai nih. Kan kita ada 3 orang yang jaga, penasaran kan, kita bongkar, kita cocokin bon, wah bener ternyata. Udah kita ambil kesimpulan, udahlah kalau kita hitung bon kan 10 juta. Akhirnya kita panggil orangnya, kita diskusi gimana anaknya, ternyata dia sanggup cuma bayar 4 juta. Oke lah, kita ajuin di materai 4 juta dari 10 juta tuh. Kita ajuin, dia disepakati nanti 4 juta, udah segala macam. Dan dari kesepakatan 4 juta itu dia cuma bayar sanggup 1 juta dan setelahnya kabur, begitu aja. Nanti video ini ada di video beli.com, channel si admin selanjutnya. Nanti kita share di deskripsi, itu penjelasan lengkap, situ ada semua, dari bon, dari es krimnya berdatang, semuanya ada, kita bongkar, situ ada. Nanti kita share di channelnya yang waktu itu kita bikin video review tentang kenakalan oknum es krim Diamond. Jadi inti gitu, untuk teman-teman yang punya usaha kelontong dan apapun itu bentuknya, kalau yang bertemu dengan sales begitu atau apapun salesnya, sesuaikan dengan dengan kuantiti yang ada di dus. Misalnya bro atau mbak mesen aqua, misalnya di dusnya isi 40, bongkar 40 nggak isinya, siapa tahu isi nggak cuma 40, ada 20 bahkan kurang, dikali kekurangan kita, dikali kekurangan modal, kita udah pasti minus, rugi. Jadi gitu aja untuk teman-teman, selalu berhati-hati terhadap sales apapun. Kita nggak semua sales begitu, kita anggap itu oknum yang ya mungkin bermain di lapangan lah. Jadi begitu intinya. Pas begitu akhirnya kebongkar si es krim ini, kita telepon tuh ke pihak es krim ini, ke manajemennya, ke marketing dan lain-lain. Wah mereka kaget, nggak tahu kaget beneran apa nggak tahu. Waduh, anak buah gue gini-gini, gue nggak tahu dah. Yang penting di lapangan begitu, gue nggak tahu di gudang itu gimana, gue nggak tahu sistem mereka itu gimana bisa kecolongan begitu sistemnya. Makanya untuk mereka untuk perbaikan lah dengan adanya musibah kecil untuk si toko-toko kelontong, ya harusnya kita bisa untung malah jadi buntung berlipat-lipat. Gitu sih intinya. Pokoknya nanti video ini video yang sebelumnya gue share di channel berikutnya. Di channel sebelumnya gue ada pernah share juga. Di beda channel nanti gue kasih link deskripsinya secara lengkap dan detail. Jadi teman-teman bisa lebih waspada, bisa berhati-hati, dan juga bisa belajar cara menanggulangi ada masalah-masalah yang ada di bisnis kecil kita, gitu sih intinya. Untuk pelajaran aja, untuk wawasan kita juga, untuk informasi. Siapa tahu bermanfaat juga untuk teman-teman kedepannya untuk usaha warung kelontong dan bisnis kecil apapun itulah bentuknya. Yang penting jangan sampai ketemu lah masalah nakal, kita lebih waspada dan teliti gitu. Kalau bisa hitung barang-barang kalau barang datang, biar sesuai dengan bon dan yang ada di isinya. Kayaknya gitu aja review singkat malam kita ini. Sekarang pukul 10.25, anak-anak depan rame pada nongkrong mau ngopi sama gitaran, lagi review singkat. Pokoknya salam kenal juga untuk teman-teman, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di share juga informasi penting ini, siapa tahu bermanfaat untuk bisnis kecil-kecil kita semua. Amin. Semoga kalian selalu sehat, semoga selalu sukses dan berkah. Selamat malam, selamat beraktivitas. Salam dari admin Warbut Shop.